Shalom. Lemes banget. Shalom. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, napas kehidupan, menikmati hari-hari yang diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja. Kita datang ke rumah Tuhan, satu tujuan kita, menyenangkan hati Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar kita menerima berkat yang luar biasa lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya yang sudah diutus Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang udah baik banget buat saudara dan saya. Ini kami Tuhan, membawa hati kami, membawa penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Sucikan kuduskan kami satu persatu pada hari ini, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan untuk menghampiri Engkau ya Bapa. Tidak terasa Tuhan, 2 bulan sudah kami lewati Tuhan, tinggal 2 hari lagi tahun 2023. Kami boleh melihat perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang indah yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Untuk itu kami mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang baik banget buat kami. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur buat setiap rancangan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan buat hidup kami. Haleluya. Bisa membalas semuanya Tuhan.
kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengucap syukur selalu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku. Jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan layak disembah, dipuji Engkau Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan dengan imanmu, besar, besar Allahku. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, Tuhan. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya Tuhan, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala kemuliaan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, Tuhan baik buat kami. Tak berkesudahan kasih setiamu kepada kami. Kau gembala kami yang baik. Engkau membaringkan kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersukacita. Kami mau tinggalkan segala beban masalah kami. Kami mau fokus kepada Engkau ya Bapa, yang sudah menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami ini Bapa. Mari sama-sama orang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan aku mau bersuka hari ini, bersuka kita buat Tuhan Yesus. karena Tuhan baik buat kita. Bangkit serukan nama Tuhan. Kita buat iblis gemetar.
saking semangatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya percaya kita bersuka cita, kita diberkati Tuhan. Sebelumnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Ya, yuk sekolah minggu, Sunday School. Yuk baris semua baris. Ya, yuk baris. Yuk kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, ini anak-anak-Mu Tuhan, tunas-tunasmu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal kebenaran kitab suci melalui sekolah minggu Tuhan. Mampukan guru-guru yang mengajar, agar mereka menanamkan benih yang murni sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba percaya setiap firman yang ditabur, setiap firman yang diberikan tidak akan kembali sia-sia, akan tertanam, tertumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan kelas guru dalam tangan-Mu, guru-guru yang mengajar, biarlah Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan kelas guru dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini menjadi satu doa kepada Tuhan. Imani pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan pujian ini menjadi satu doamu kepada Tuhan. Mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita sampai hari ini, tapi yakinlah dan percaya pasti Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Di waktu yang tepat. Amin. Haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, terkadang kita kurang percaya. Kita berdoa, tetapi kita belum mendapat jawabannya. Dan kita akhirnya kecewa terhadap Tuhan. Banyak sekali zaman sekarang orang berdoa dan tidak dikabulkan, mereka menyerah. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap doa kita, setiap tetesan air mata kita, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Tetapi terkadang kita maunya dijawab Tuhan sesuai waktu kita, sesuai kemauan kita, sesuai doa kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tetap percaya pada Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita supaya kita terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita harapkan. Tetapi kita belajar sabar, belajar mengasihi Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan rajin, dan kita jangan goyah iman kita. Maka Tuhan akan berkati kita. Sungguh mudah Tuhan menolong kita. Sungguh gampang Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Tetapi apakah kita masih punya iman pada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita berkat dari Tuhan itu kembali kemuliaan Tuhan atau untuk pribadi sendiri? Mari kita sudah percayalah bahwa kita akan diberkati lebih dari yang kita doakan. Yuk, kita refnya lagi. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang amin. Engkau mendengar Yesus lebih yang dari kami doakan. Engkau menjawab lebih dari yang kuharapkan Tuhan. Dengan caramu yang tepat Tuhan Yesus, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia dijadikan semua. Yesus mendengar, angkat tangannya saudara, mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali kita akan Yesus mendengar dengan sungguh-sungguh lagi. Yesus mendengar. Oh Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Jawab Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau Yesus. Acap kali iblis menghasut kami, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak bisa disembuhkan lagi, sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Iblis berkata, tidak ada harapan, percuma engkau berharap kepada Tuhan. Tapi kami percaya satu hal, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami melihat kemuliaan Allah. Apapun yang kami doakan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan memberikan lebih yang dari kami doakan. Engkau Tuhan yang baik, jangankan segala kebutuhan kami, nyawanya pun Tuhan berikan untuk kita, apalagi segala kebutuhan.
Percayalah pada Tuhan. Tuhan memberikan apa yang Dia punya. Sekalipun nyawanya yang mesti diberikan untuk kita, Dia berikan untuk kita. Dia mau menderita untuk kita. Dia mau menanggung hukuman untuk kita, supaya kita yang percaya pada Tuhan tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, betapa baiknya Yesus untuk kita. Mari saudara tetap percaya, tetap beribadah sungguh-sungguh, tetap menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan datang segera untuk menjemput umatnya, menjemput gerejanya, menjemput jemaat-jemaat yang kudus, yang selalu hidup benar Tuhan di depanmu. Engkau berkata, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Maka kita akan disukai Tuhan. Bahkan kita akan diangkat di awan-awan kemuliaan untuk hidup bersama-sama Tuhan. Oh terima kasih Bapak, kalau hari ini kami beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji, menyembah. Kami masih ada hari ini hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu, Engkau urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati kami, agar tertuju pada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah jawaban doa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan, pesan-pesan-Mu pada bibir hamba-Mu Tuhan, untuk disampaikan pada hari ini, pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara, shalom saudara. Luar biasa sekali ya, penyembahan hari ini saya lihat lagu-lagunya ya, WL-nya, singernya, pemusiknya sangat antusias, sangat semangat menyembah Tuhan. Jemaatnya juga saya lihat satu oleh pada waduh energik sekali, tepuk tangan. Saudara, kita tidak usah ribut tentang apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita perlukan. Tuhan tahu dan semua orang juga mengalaminya. Semua orang punya kebutuhan masing-masing. Semua orang punya pergumulan masing-masing. Semua orang pengennya hidupnya dipulihkan, disembuhkan. Semua ada masalah saudara. Tetapi jikalau kita setiap hari bisa hidup kita seperti saat ini, semangat menyembah Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya di gereja minggu saja, setiap hari ibadah. Dari pagi ibadah, saat teduh, besoknya saat teduh lagi. Maka saya percaya ketika saudara beribadah di rumah, baca Alkitab, berdoa, menyanyi, menyembah, segala masalah saudara, bukan saudara lagi yang menghadapinya, tapi Tuhan yang berperang untuk saudara. Saya hanya alami dalam masalah bisnis, usaha, saya banyak alami bahwa Tuhan begitu baik kepada saya. Nama saya Budi Haji Salim, seperti nama Bapak Gembala, Budi juga. Ya. Dan saya tinggal di Grandville, dan saya juga selain hamba Tuhan, saya juga punya usaha. Disitulah saya kenal Tuhan. Ya, tapi hari ini saya tidak akan sampaikan tentang mujizat atau berkat, tapi hari ini saya akan berkhotbah tentang the rapture, ya, rapture. Ada yang tahu rapture? Angkat tangan, ya kan? Rapture itu atau kedatangan Yesus yang kedua. Rapture ini, ya, tentang pengangkatan orang-orang percaya, dan ini sangat jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Jarang sekali. Kita lebih fokusnya ke berkat, mujizat, pemulihan, ya kan? Apalagi kesembuhan, kesuksesan. Tapi kita lupa bahwa kita semua akan mati. Ya, yang nggak bisa mati angkat tangan dulu. Ya kan? Jadi saudara, kita hati-hati. Yang penting nanti, apakah kita nanti sampai ke surga atau tidak. Nah ini saya akan khotbah tentang rapture. Rapture ini tidak ada di Alkitab saudara, cari pun tidak ada. Tapi peristiwa rapture atau pengangkatan orang kudus ini banyak dibahas di Alkitab. Seperti halnya Tritunggal. Kita percayakan Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, percayakan. Coba cari kata Tritunggal di Bible, enggak ada. Tapi Allah kita Tritunggal. Ya demikian juga rapture. Dan rapture ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi dua fase. Yang pertama adalah rapture, di mana Yesus datang di awan, ya. Saya kasih gambarnya, ya. Ya, rapture Yesus datang di awan-awan, ya.
Dia datang angkat jemaatnya yang kudus, yang hidup sebagai pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Jangan kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan. Nah, itu yang diangkat oleh Tuhan, dan setelah diangkat maka bumi akan dihukum Tuhan selama 7 tahun. Itu namanya Great Tribulasi. Ya, masa aniaya, masa yang sangat berat, masa resesi, masa penyiksaan, di dunia terjadi. Gempa bumi, apapun terjadi malapetaka alam. Ya, itu yang pertama. Habis selesai 7 tahun penyiksaan, Yesus datang kedua kali ke bumi untuk menghukum umat yang melawan Tuhan, yang tertinggal. Jadi kedatangan Yesus 2 kali ada 2 fase. Maka kata berdoa, Tuhan datanglah ke bumi untuk kedua kali. Salah. Sebab kalau kita datang ke bumi artinya kita tertinggal di masa tribulasi, masa kesusahan besar, ya, diangkat. Tapi kalau kita menantikan yang benar, menantikan rapture, menantikan kedatangan Yesus di awan-awan untuk mengangkat kita, ya, itulah rapture, ya. Mari kita baca ayatnya, saudara, ya. Ini kata Paulus, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, pelaku firman, ya. Kalau kita meninggal atau yang orang tua kita telah meninggal dalam Kristus, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan untuk ke surga, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sekakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jelas ya. Nanti Yesus akan datang di awan. Dia akan menjemput umatnya yang hidupnya di dalam Kristus. Bagaimana sudah mati? Sama juga. Yang sudah mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan bersama-sama kita naik ke surga, dijemput oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang turun menjemput kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Ya, kalau kita dijemput misalnya oleh Pak Gubernur gimana? Ya, Pak, yuk lihat ke proyek kita. Saya jemput di rumah, wah kita bangga, senang. Apalagi presiden. Ini Tuhan Yesus menjemput sendiri, ya, kepada nyebut kita untuk kita diangkat masuk ke surga. Jadi mungkin ada kita punya orang tua, suami atau istri atau anak sekalipun yang dulu pernah yang sudah meninggal dan dia di dalam Kristus, ya, kita tidak usah sedih. Nanti kita akan bertemu lagi dengan famili kita, saudara kita, keluarga kita yang telah meninggal dalam Kristus. Dan akan diangkat bersama-sama dan dibawa ke surga. Ya. 1 Korintus mengatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan tidak semua dan kita semua akan diubah. Jadi saudara, kita mungkin nggak pernah dengar tentang hal ini. Kita nanti dalam sekejap mata akan diangkat, orang-orang mati akan diangkat. Ini kalau kita punya keluarga, saudara, orang tua, nenek kakek kita yang dulu meninggal tapi dalam Kristus, nanti Tuhan datang, itu kubur terbuka dan diangkat semua. Dan kita yang percaya Tuhan, yang ibadah sungguh-sungguh, pelaku firman, kita diangkat, tiba-tiba hilang semua, diangkat. Itulah peristiwa rapture dalam sekejap mata, cepat sekali. Jadi kalau orang bertobat gak bisa, aduh Tuhan tunggu saya bertobat, gak bisa lagi. Karena dalam sekejap mata, kubur terbuka, orang mati terangkat, dan kita semua terangkat ke surga. Pak, bagaimana yang gak terangkat, Pak? Nah itu bahaya, saudara ya, nanti saya jelaskan. Sudah itu kita yang hidup, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kalau kita, ya ada orang meninggal, ya kita hiburkan itu. Tenang aja Bu, tenang aja Pak. Nanti anak bapak atau orang tua bapak masih bersama kita lagi. Karena kita akan nanti yang meninggal ini akan diangkat, orang tua bapak diangkat
bersama-sama Bapak juga nanti bersama-sama ke surga untuk selama-lamanya. Ya, jadi rapture ini adalah pengangkatan orang-orang kudus baik yang hidup dan yang sudah meninggal diangkat ya. Jadi kita diangkat untuk apa? Untuk tidak mengalami penghukuman, tidak mengalami aniaya. Pak, bagaimana yang nggak diangkat? Yang nggak diangkat masuk masa tribulasi itu berat sekali, saudara. Saya baca kitab Wahyu itu ada apa? Hukuman apa namanya? Sangkakala, ada meterai, ada cawan Allah, mengerikan. Akan ada gempa bumi yang besar, akan ada penyiksaan. Sekarang aja banyak penyiksaan. Nanti ada perang itu resesinya, waduh. Nanti saudara itu akan mengerikan. Itu saya khotbahkan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan Allah. Itu orang yang tertinggal, yang ibadahnya seenaknya, yang gak percaya Tuhan, gak pelaku firman, gak sungguh-sungguh, saudara. Itu akan tertinggal di bumi, akan mengalami banyak aniaya. Kita mungkin gak kepikir, alah Pak, mungkin saya akan mati dulu sebelum masa Tuhan datang. Loh, mati pun juga kalau kita enggak di dalam Kristus, kita juga enggak bangkit. Kita akan diadili pada pengadilan terakhir, dihakimi dan akhirnya dibuang neraka juga. Jadi mati atau hidup, kita pasti di rapture kalau kita dalam Kristus. Kalau enggak, kita akan ditinggal, kita yang sudah mati pun akan dihukum ya. Jadi kita akan dihukum, tapi kalau dalam Kristus hidup kita tidak ada penghukuman ya. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena yang di dalam Kristus akan diangkat. Nah, ayat ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang hidupnya dalam dosa. Saya punya teman, dia hidup dalam dosa, masih judi, masih berzina, masih hidupnya enggak karuan, saudara. Dia bilang gini, saya bilang gini, kamu enggak sadar kalau kamu mati malam ini kamu masuk neraka loh. Wah, enggak mungkin lah Pak. Loh kalau enggak mungkin kenapa? Kamu masih judi, masih main perempuan gitu. Kan nanti kan kamu enggak masuk neraka. Enggak Pak, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah dibaptis. Dan saya pasti masuk surga. Sekali selamat tetap selamat. Oh enak saja. Enggak ada itu kita akan selamat tetap selamat. Enggak ada. Yang ada kita akan dihakimi menurut perbuatan. Banyak sekali. Kalau kita diselamatkan melalui anugerah Tuhan. Tapi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kamu bisa dihakimi, kamu enggak masuk surga loh. Wah enggak bisa, saya percaya. Ini ayat demikianlah yang ada di dalam Kristus. Itu tidak ada lagi penghukuman. Nah ayat ini sebenarnya kurang jelas. Saya lihat bahasa aslinya jelas. Ya, dari King James Version. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Saya terjemahkan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi yang di dalam Kristus itu artinya hidup kita tidak di dalam daging, tidak di dalam dosa, tidak di dalam cinta dunia. Saudara, kita dibaptis yes, tetapi kita belum tentu selamat. Tergantung hidup kita gimana. Baptis itu hanya awal aja, awal pertobatan ya. Kita dibaptis ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dibaptis terus. Itu begitu kita naik, dosa kita sudah diampuni. Hati kita sudah putih, sudah blank, kertas putih. Tetapi dengan apa hati kita akan kita isi? Kalau kita isi dengan perbuatan jahat, ya berzina, korupsi, apapun, enggak kari hidup kita, itu hati yang bersih itu kotor lagi, dosa lagi. Kalau kita bertobat, kita harus cepat-cepat berbalik dari dosa kita ke gereja pelayanan, pelaku firman, diisi dengan firman Tuhan dan berbuat firman Tuhan. Maka kita tidak ada lagi dalam penghukuman. Tapi kalau kita dibaptis, tahu-tahu kita hidupnya enggak karuan, itu kita masih ada penghukuman. Jangan entengkan, oh Pak udah baptis Pak, jamin masuk surga. Enggak. Kalau sudah habis baptis langsung mati enggak apa-apa. Benar. Misalnya Pak Gembala dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aku baptis engkau, diselamkan, jebret, diselamkan. Kalau diselamkan ada telepon. Pak ada telepon Pak. Dari siapa sih? Ini loh ada teman nyari. Loh, entar deh aku lagi sibuk. Wih, kelamaan lupa. Itu yang dibaptis di dalam air, mati. Dia masuk surga.
tapi bapak gembala di penjara. Ya kan? Benar, mati karena dia belum sempat berdosa lagi. Seperti yang di penjahat itu, Tuhan Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Hari juga kau di Firdaus bersama-sama aku. Dia nggak berdosa lagi karena dia sudah disalib terakhir itu. Jadi saudara, apa itu arti hidup dalam Kristus? Hidup tidak menurut daging. Pak, apa sih Pak perbuatan daging? Ya ini, saudara biar tahu, bahwa tidak berbuat dosa. Perbuatan daging telah nyata, ya Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, ya. Percabulan, emang nggak ada orang gereja cabul? Banyak saudara, banyak banget. Saya punya teman-teman orang gereja, pelayan Tuhan, cabul semua. Cabul, hindari itu saudara, hindari. Saya hindari mereka juga. Jangan sampai kita sudah bertobat, kita cabul. Di gereja banyak orang yang 7-Eleven, banyak yang kumpul kebo, itu bersama di luar pernikahan. Banyak yang masih main perempuan. Cabul itu saudara, itu nggak masuk surga saudara. Jangan pikir Pak, saya patis nggak bisa, tetap nggak masuk surga. Saya tuh sudah bertobat tahun 2010, bertobat. Ya. Belum lama saya bertobat. Saya takut masuk neraka. Saya bertobat, ya. Setelah bertobat saya sekolah Alkitab dan saya mulai pelayanan Tuhan dan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, ya. Itu saudara, saya tuh diajak teman-teman lagi untuk berbuat dosa lagi, cabul lagi, zina lagi. Ayo kita teman lama, yuk kita happy kan. Saya tuh nggak mau saudara, saya nggak mau dikatakan sombong lah, sombong lu mentang-mentang jadi pendeta sekarang itu enak hidupnya. Dulu susah aku tolong, bersama-sama susah, sekarang udah enak hidupnya, lupa teman, lupa gini. Saya dimaki-maki saudara. Saya dimaki-maki. Dia bikin grup WA 4 orang yang nakal-nakal. Bikin grup kan. Terus grupnya itu isinya apa? Gambar-gambar porno, video porno. Saya tegur mereka. Mereka malah bilang, sok suci loh. Coba bayangkan. Itu iblis menghasut terus loh. Sok suci loh, lu juga manusia. Kita lupa sama teman. Dulu kamu susah aku tolong, kamu gini. Aduh saudara, saya diteror gitu saudara. Akhirnya oke lah, kalau kamu gak mau, aku keluar dari grup. Saya keluar dari grup saudara. Dimaki-maki lagi. Akhirnya aku gak mau, bukannya aku gak suka sama kamu, ya kita teman lama boleh, tapi aku gak bisa begini lagi. Kalau kamu mau aku di grup, jangan ada gambar-gambar porno, jangan ada video porno. Oke. Wih, mulai saya grup lagi, kasih renungan, wih keren kan? Renungan, wah selamat pagi Tuhan Yesus berkati, wah boy, keren. Lama-lama kembali lagi, gambar-gambar porno lagi, kurang ajar nih. Saya tinggalkan mereka dan saya blok semua mereka. 3 orang sahabat saya udah lama, pernah nolong saya blok semua. Sampai mereka bertobat, ada 2 orang bertobat, saya open lagi, dia sekarang jadi pendeta, ada yang sekolah Alkitab, yang satu masih bandel, masih saya blok. Saya lebih baik kehilangan 1000 teman daripada saya kehilangan keselamatan. Amin saudara. Jangan karena teman lama yang menolong saudara besenggi, gak enak hati, diajak dosa saudara mau. Jangan mau. Pernikahan retak, pecah, cerai karena orang ketiga. Kita hati-hati. Tinggal, saya bilang ada kalau konseling sama pernikahan, kamu ya kalau udah menikah, semua lawan jenis kamu yang berpotensi membuat kamu dosa, hilangkan semua. Jangan kontak. Bila perlu delel semua. Ada loh, Pak ini Pak, mau menikah saja itu setting sama ceweknya lama, katanya reuni teman lama. Udah stop. Hapus itu teman kamu. Hindari, hati-hati. Kalau menikah kita, suami istri ya harus terbuka. HP jangan ada password. Ya kan? HP saya banyak, ada 3. Saya nggak ada password semua. Saya password. Tapi istri saya tahu, anak saya tahu. Istri saya pakai HP saya, anak saya pakai HP saya, silakan. Dulu enggak, kalau usah berbuat dosa enggak. Kalau HP pegang istri saya deg-degan. Takut saya. Takut saudara. Nama Mince jadi Anton kan? Diganti kan? Ya kan? Nama Melan jadinya apa? Kan? Ganti Joko. Ganti lagi kan semua. Dulu gitu kalau saya HP dipegang di meja saya takut toh enggak. Apalagi isi pegang HP. Waduh. Dak dikduk. Sekarang
Mau pakai HP ku 5 jam istri silakan, sampai baterai habis silakan. Itu kita nggak ada yang tersembunyikan, saudara. Bab HP itu rawan kalau kita salah menggunakan, bisa percabulan, ya, cemaran. Hati-hati, ya. Buat Anda yang percabulan, kejaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Memang nggak ada, saudara. Covid kemarin ada 2 orang ya, yang berbeda. Saya ketika ke rumah saya makan gitu ya, saya salamin, apa kabar Pak? Itu kan, Bapak ini ada setannya dalamnya Pak. Kok Abi tahu? Saya kalau ada setan tahu. Bapak ada setannya. Oh enggak lah Pak. Bapak ini bercanda. Enggak. Aku tahu kamu dalamnya ada setannya. Bapak tobat aja. Kalau Bapak nggak bertobat, malam hari ini Bapak mati. Bapak masuk neraka. Dia ya sudah selesai. Mau nggak saya doakan, saya lepaskan? Dia nggak mau. Enggak Pak, saya nggak pakai setan Pak, nggak ada setan. Akhirnya saya makan. Nggak tahu dia takut apa gimana. Saya dipanggil Pak Budi. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Saya Pak, sebenarnya saya ngomong nih. Saya waktu Covid, usaha saya bangkrut, banyak tagihan yang kebayar. Saya takut sekali Pak. Di telepon sama debt collector dan saya main dukun Pak. Coba bayangkan. Ada 2 keluarga sama begini. Jadi mereka waktu Covid ini usaha hancur dan dia cari dukun. Akhirnya Pak mau nggak bertobat? Saya lepaskan, saya doakan, dan Bapak kembali dan jangan main dukun lagi. Maaf Pak, saya nggak bisa. Saya takut nggak bisa bayar utang. Coba bayangkan, dia lebih baik bisa bayar utang, tapi dia nggak selamat. Berhala banyak saat ini, bukan dukun saja. Ketika kita cinta uang itu namanya berhala, ya kan? Banyak orang cinta uang. Dulu gitu, istri saya juga gitu. Kita pelayanan ke Labuan Bajo, kemana pelayanan ya, IPI Pak ya. Saya bilang sini sama ketuanya, saya tidak mau pelayanan lebih dari 4 hari. Karena saya tidak bisa ninggal anjing saya. Anjingnya memang kita di rumah kita, senang. Kayak anak aja. Saya anjing itu senang dia, anjing puk itu kan. Kita tidur rumah kita, berempat tidur bareng kita, ada anjing 2. Dia bilang, aku nggak mau pelayanan lebih dari 4 hari, saya nggak bisa tinggalkan anjing itu. Wah, jadi berhala kan. Tahu-tahu kita ke Labuan Bajo, pelayanan 4 hari, mau pulang. Dites di bandara, saya kena Covid. Akhirnya ketahan 10 hari lagi di sana, 14 hari. Wah, saya bertobat, waduh aku kapok. Sekarang kita pelayanan kemana-mana keluar pulau, berminggu-minggu, tidak masalah. Karena anjing jadi berhala, uang juga jadi berhala. Banyak loh ibadah, kenapa enggak ibadah? Maaf Pak, anak saya ke luar negeri, anjingnya titipan saya jaga anjingnya. Emang kamu sehari jaga anjing terus? Berhadapan di kandang, enggak kan? Ada begitu, enggak bisa tinggalkan anjingnya, dia enggak bisa ibadah. Ada lagi Pak, maaf Pak, saya enggak bisa ibadah. Karena saya kalau minggu rame usaha saya Pak. Jadi dulu waktu susah Covid kita doakan. Dan dia terjadi mujizat, dia rame usahanya. Dan ramenya di hari Minggu dan Sabtu. Akhirnya Mas bilang, saya telepon kenapa kamu enggak ke gereja lagi? Pak justru Sabtu Minggu itu rame. Ada enggak Pak gereja hari yang lain? Enak saja. Gereja suruh ngikutin dia. Enggak ke gereja, itu jadi berhala. Uang jadi berhala. Sudah pelit jadi berhala itu. Pelit berhala, enggak masuk surga. Lo benar loh saudara. Apalagi kalau persembahan itu pelit. Waduh. Udah itu jauh dari surga deh. Benar loh. Kita untuk Tuhan saja, rumah Tuhan, kita pelit yang surga. Saya sudah ajarkan di Full Gospel Businessman, para pengusaha. Saya didik mulai dia harus menggunakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Dulu pelit-pelit. Ketua bangkrut, ketika ada Covid bangkrut, pada minta Pak doakan Pak, bisa dipulihkan. Enggak mau doa sendiri. Ya dong, saya bilang, kamu tak doa, waktu kamu kaya, banyak ruko, banyak kios, banyak mobil, kamu sudah belum kasih kepercayaan Tuhan, sudah belum perpuluhan. Enggak pada bisa ngomong, enggak bisa. Kalau kamu mau dipulihkan, kamu harus bertobat dari berhala uang. Gimana caranya Pak? Perpuluhan dulu. Wah Bu, Pak, kan saya kurang sekarang Covid tinggal cuma 7 juta. 7 juta kasih dulu 700.000 gereja kamu. Gereja kamu kasih dulu. Kamu akan dipulihkan. Maaf Pak, saya enggak bisa. Saya enggak sanggup Pak. Ini saya kurang 7 juta, gimana saya kasih perpuluhan? Bilang gitu. Ingat, janda Sarfat pun demikian. Dia miskin enggak punya apa-apa. Dia enggak bilang, Elia, aku mau kasih kau makan. Tapi berkati dulu nih supaya jadi banyak nih tepungnya. Minyak banyak dulu. Udah berlimpah-limpah tepung, limpah-limpah minyak, baru aku kasih kau makan. Enggak. Dia kasih dulu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Elia. Baru dipulihkan.
Dia bilang, Pak maaf Pak, nggak bisa. Banyak orang yang nggak punya uang, ada uang lagi kesusahan uang, itu nggak bisa memberi, nggak mau memberi, ketakutan kekurangan. Itu salah. Justru di saat kita nggak punya uang, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu kita akan mengalami apa yang dialami Jan Sarfat. Tapi kalau kita pelit, itu jadi berhala. Berhala modern, hobi, uang, ya, semua jadi berhala. Apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan itu nggak masuk surga. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesapora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Paulus dulu kaya, Paulus dulu orang hebat, dihormati, kaya, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia hebat sekali. Tapi dia seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tadi, ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika saudara masih hidupnya seperti ini dengki, pelit, ya kan, perstabulan, ya, sudah bertobat. Kalau saudara mati malam ini, waduh saudara, kita kalau Tuhan datang, kita nggak dibangkitkan. Amin saudara. Dan kalau Tuhan datang beneran secara universal, besok atau kita semua tidak akan terangkat kalau kita berbuat dosa begini. Hati-hati. Pak, terus kapan Tuhan datangnya Pak? Nah kan ini banyak orang tahu. Kapan Yesus datang kembali? Jadi saudara, saya nggak bisa katakan tanggal, waktu, dan tahun, itu sesat. Nggak bisa. Karena Yesus sendiri ngomong bahwa tidak ada orang yang tahu. Ya. Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Wahyu 3:3 mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu, bertobatlah. Apa yang sudah terima hari ini? Firman Tuhan. Apa yang sudah dengar tahun ini, hari ini? Firman Tuhan, tentang Tuhan. Ya, bertobatlah. Ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Datang kepadamu. Bisa datang rapture secara universal, atau rapture atau mati pribadi. Datang dia dipanggil. Kita siap gak hari ini, malam ini kita meninggal? Siap gak? Ya kan? Siap gak kita meninggal malam ini? Nah, kita cek. Kalau kita masih dalam dosa, kita belum siap. Tapi pastikan hari ini sudah bertobat. Karena kita nggak tahu kapan Yesus manggil kita. Dia katakan datangnya seperti pencuri. Ada nggak pencuri kalau datang lapor dulu? Bapak Gembala, ya ini siapa ya? Saya pencuri Pak. Saya Anton misalnya kan. Udah ada kata Anton sini. Ya kan? Saya mau ke rumah Bapak. Ya datang aja. Enggak, saya mau tanya dulu Bapak. Perginya kapan dari rumah? Loh kenapa? Saya mau mencuri Pak itu. Enggak ada, mencuri lapor dulu. Bikin jadwal dulu enggak ada. Mendadak ketika kita lemah, kita tidur, tidak terjaga-jaga, kita akan kecurian saudara. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, Tuhan akan kasih warning. Kasih suatu peringatan bahwa dia akan datang segera. Ya, hati-hati saudara. Dan ini banyak orang tidak percaya lagi. Bahkan mereka timbul seperti pengejek-pengejek ini ya. 2 Petrus 4 ayat 3-4, demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ini zaman akhir, ya, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, yang hidup dalam daging. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini banyak orang gak percaya. Pak, zaman nenek-nenek saya, kakek-kakek saya, pendeta tuh ngomong, ya akan datang Yesus segera. Tapi gak datang-datang. Sampai pendeta tuh mati, sudah datang. Ini bukan kata orang sembarangan. Ini kata teman saya, seorang pendeta, seorang pengkhotbah, seorang dosen teologi. Dia ngomong, Pak Budi jangan khotbah tentang kedatangan Yesus Pak. Jangan nakut-nakuti jemaat Pak. Itu masih jauh, ribuan tahun lagi. Bayangkan sejak Yesus ngomong demikian Paulus, itu 2000 tahun lebih. Mana Yesus datang? Mana? Enggak ada yang datang itu. Jadi jangan ngomong lagi kedatangan Yesus Pak. Itu benar-benar gak relevan. 1000 tahun lagi datangnya kita gak tahu. Jangan cepat takut. Justru saya ngomong demikian, saudara supaya berjaga-jaga. Mungkin Yesus tidak datang secara universal,
datang pada saudara malam ini, saudara diangkat, saudara meninggal. Apakah saudara siap? Jadi saudara pastikan bahwa hidup saudara hari ini hidup dalam kebenaran Kristus. Saya senang nih, visinya hidup laku firman, hidup dalam kebenaran. Keren ini. Visinya apa? Bahwa sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan kita hidupnya. Dan gimana misinya? Menjalani hidup dalam terang dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak dibilang benar, pengejek-pengejek, kita pasti tidak akan terangkat, saudara. Hati-hati. Akhir zaman, ini kita hidup di akhir zaman. Tuhan bisa datang segera. Saya setiap hari itu, saudara ya, tiap hari, tiap pagi, saya tuh lihat YouTube ya. Saya memonitor atau mengikuti perkembangan peperangan dunia. Karena apa? Yesus berkata, aku akan datang segera. Pertama tandanya penyesatan, kedua perang. Bangsa dan bangsa, ya, kerajaan dan kerajaan, terus kelaparan, gempa bumi, ya kan? Apalagi? Ya kan, apa semua banyak sekali. Dan saya ikuti perang, itu Ukraina sama Rusia. Itu perang bukan dua negara, saudara. Di dalam Ukraina itu ada 44 negara NATO, masuk Amerika, Australia, itu perang semua. Dan sekarang dulu perangnya hanya di Ukraina. Mereka hanya support senjata. Sekarang udah mau perang langsung. NATO negara itu banyak mau perang langsung dengan Rusia. Dan Rusia kewalahan. Sekarang dia lagi menyiapkan nuklirnya. Itu nuklir dan siapkan semua, nuklir Sarmat lah, ya Wasong lah yang dari Korea Utara. Setiap negara sudah mempersiapkan nuklirnya. Satu negara kalah dipencet nuklir jebret, itu sampai seluruh dunia akan hancur. Kalau satu nuklir Sarmat katanya, itu London bisa tenggelam, Inggris tenggelam. Bayangkan kalau senjata nuklir dilayangkan di mana-mana. Kita nggak perang kan Pak, nggak perang, tapi kita kelaparan. Kalau seluruh negara perang, nggak ada makanan, saudara. Kota hancur semua kayak di Turki itu gimana? Ukraina gimana? Di sana nggak ada makanan. Kita juga nggak ada makanan. Nanti kalau perang dunia resesi, itu kembali kepada zaman perjanjian lama. Sampai orang, anakmu saya makan yuk. Nanti besok anakku. Kenapa? Nggak ada, Alfamart di bawah tutup. Udah dijebol orang, dirampok semua, rumah dirampok semua. Nanti kasus Mei akan terulang lagi, lebih parah lagi. Dirampok, dibunuh, kita nggak punya rumah lagi, saudara. Ngeri sekali. Nggak ada makanan. Ya gampang apa? Ya itulah orang makan orang. Paling gampang. Ada terjadi di perjanjian lama kok, ada orang makan orang. Jadi itu sangat mengerikan sekali. Maka kita harus benar-benar waspada dan bertobat. Supaya kalau itu terjadi sebelum perang nuklir, kita diangkat oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak cinta yang sungguh-sungguh dalam Tuhan hidup dalam penghukuman. Hidup dihukum bersama-sama orang fasik. Menderita dengan orang fasik tidak akan dibedakan, dipisahkan. Maka ada rapture itu. Dipisahkan dulu, diangkat dulu. Dan kita yang jahat, yang hidup dalam daging, kita akan ditinggal mengalami berbagai penderitaan yang mengerikan. Oh saudara, kalau ngeri orang di peso, diambil organnya, hidup-hidup masih bisa melihat, diambil organnya. Saya lihat banyak YouTube tuh ngeri, saudara. Orang dibolongi perutnya, dia lihat, terus diambil organnya, duduk diambil, dijual. Itu nanti akan terulang lagi. Jadi kita harus bertobat, saudara. Saya khotbah ini bukan sebab takut, enggak, sebab bertobat. Ya. 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai. Kata tadi bilang, pengejek lalai. Tuhan lalai akan datang, akan janji akan datang. Tapi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tadi katakan pengejek, Tuhan lalai datang, enggak mungkin dia enggak ingat lagi janjinya akan datang. Tidak lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu baik. Dikatakan Tuhan lalai, lupa untuk datang. Dia tuh masih mikir-mikir. Kalau aku datang sekarang, anak-anakku pada belum bertobat, masih hidup dalam dosa, hidup dalam daging. Kalau aku datang sekarang cepat-cepat, bagaimana mereka masuk neraka semua? Maka dia tunda datangnya, ditunda supaya sudah genap jumlahnya, Tuhan akan angkat. Jadi saudara, kita harus benar-benar cepat-cepat berbalik untuk bertobat. Ibadah yang sungguh-sungguh, jangan bolong-bolong, jangan bolos-bolos. Pelayanan, dukung gereja,
supaya benar-benar kita hidup itu melakukan firman Tuhan dan berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang kita nggak tahu, seperti zaman Nuh, saudara ya. Matius 24 ayat 37 sampai 39 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Yesus ya, yang kedua yang di rapture ini itu disamakan dengan zaman Nuh ya. Sebab sebagaimana orang mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, maka mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kita nggak sadar, kita makan, kita dagang, kita kerja, tiba-tiba akan datang air bah ya. Jadi mengerikan, saudara. Nuh itu orang yang saleh ya. Orang saleh kalau Tuhan menghukum pasti dikasih tahu dulu. Nuh, aku mau menghukum dunia. Dunia ini udah jahat sekali, orang jahat banget, tidak ada orang baik. Tapi kamu berkenan di hatiku, bikinlah bahtera, aku akan mengusahakan air bah. Ya, baik sekali. Ya, Tuhan sama Nuh, karena Nuh sayang sama Tuhan, dia saleh. Akhirnya bikin bahtera itu sekitar 100 tahun. Bayangkan, 100 tahun Nuh itu bikin bahtera. Sambil ngomong, bertobat kawan-kawan, teman-teman bertobat. Tuhan menghukum kita. Seperti yang di Niniwe kan. Bertobat, Tuhan mau kasih air bah, kita akan mati semua, bertobatlah kita. Tapi tidak ada orang percaya. 100 tahun setiap hari ada orang lewat mengejek. Jadi pikiran saja mengejek. Karena apa? Nuh bikin bahtera di bukit katanya kan, di bukit. Dan di Israel tuh Timur Tengah jarang hujan waktu itu. Emang Israel memang jarang hujan. Hujan pun jarang, setahun mungkin belum tentu 2 kali. Dan banjir pun nggak pernah. Kok bikin kapal sebesar itu di bukit, di tempat yang di daerah nggak ada hujannya. Situasi, kondisi itu nggak mendukung kalau bikin kapal. Makanya orang mengejek, Nuh bohong nih. Masa ada air bah di sini, mana ada air bah. Hujan pun juga jarang, banjir juga nggak pernah. Kalau di Jakarta kita bikin kapal itu wajar, karena sering banjir kan. Rumah saya banjir semeter tenggelam dulu rumah saya. Tenggelam, mobil pada tenggelam, meja tenggelam, ngapung, kulkas pada jatuh semua. Lah kalau saya bikin kapal di Greenfield, cocok. Tapi ini Nuh bikin bahtera besar itu di gunung. Bayangkan saudara, kan nggak masuk akal, orang nggak percaya. Ayo bertobat, tapi nggak percaya. Nuh adalah pemberita kebenaran, firman Tuhan. Dikatakan demikian, saudara. Dan jikalau Allah tidak menyelamatkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lainnya. Ya, jelas sekali bahwa Nuh itu khotbah tiap hari. Dia pemberita kebenaran. Ayo bertobat, bertobat, bertobat. Tapi mereka seenaknya sendiri, tidak percaya. Nggak mungkin, nggak ada air bah. Dia khotbah dia khotbah nih tiap hari. Khotbah. Ayo tobat. Tapi mereka nggak percaya. Dan akhirnya ketika air bah datang, mereka baru percaya. Terlambat, saudara, ya kan? Harusnya dia Nuh bikin bahtera, udah jadi, kok ada parade binatang. Sepasang masuk ke bahtera Nuh tanpa Nuh yang tarik. Kok dia nggak ngeh gitu loh. Kan udah terakhir tuh, udah mau tutup bahteranya. Gajah sepasang, singa sepasang, jerapah sepasang, semua menghadapi bahtera Nuh. Harusnya udah tahu. Wah, ini aneh nih. Ini sangat aneh. Gimana ada binatang baris sepasang masuk ke bahtera Nuh. Wah, jangan-jangan Nuh benar nih. Bertobat aja 7 hari dia nggak mau bertobat. Tetap dia ngotot nggak mau bertobat, nggak mau percaya. Udah jelas tanda-tandanya. Seperti kita nih. Ayo bertobat, udah ada perang. Perang nuklir mau terjadi, kelaparan terjadi, gempa bumi di mana-mana, ya kan? Dulu jarang gempa bumi, saudara. Sekarang ini gempa bumi terus. Di berbagai daerah, negara, itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu bertubi-tubi, gunung meletus. Itu tanda bahwa orang wanita itu mau melahirkan. Kalau sebulan hamil masih jeduk sekali doang kan. 2 bulan jeduk. Udah dekat 9 bulan jeduk sakit terus. Tandanya mau melahirkan. Ini gempa bumi sudah sering terjadi di mana-mana. Tapi orang masih belum sadar. Nanti kalau sudah tenggelam, kalau begini, peraturannya sudah begini, tolong bertobat, terlambat. Karena Tuhan datang dalam sekejap mata, diangkat semua. Kita akan tertinggal, kita akan binasa, kita
kita akan dihukum. Semua orang terlambat, ya kan? Akhirnya saudara, semua begini, tenggelam semua. Salah sendiri, 100 tahun sudah dikhotbahi Nuh, dia nggak bertobat. Ya kan? Nuh lihat gitu, aduh Nuh buka pintu, gitu. Tolong aku sekarang percaya Nuh. Nuh lihat bawah itu, dia cuma ngomong, terlambat sudah kau datang padaku. Ya kan? Terlambat. Jadi saudara, jangan terlambat. Tuhan mau datang segera. Jauhilah teman-teman kita yang gak beres, ya. Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hei umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Ini Babel. Jadi umat Tuhan katakan, kamu pergilah dari Babel, pergi dari orang jahat. Kita pergilah dari teman-teman yang jahat. Saya sudah meninggal banyak teman saudara, saya tinggalkan semua. Teman-teman yang masih berdosa, masih hidup dalam dosa, saya kasih khotbah, saya kasih nasihat, dia cuma ketawa saja. Dia cuma hidup cuma sekali. Kita harus nikmati. Coba saudara, para pengusaha, teman saya bilang, Pak Budi, hidup sekali. Kita nikmati hidup kita. Harta kita buat senang-senang. Ya kan? Mati gak bawa harta. Loh, mati gak bawa uang. Betul gak saudara? Hah? Salah. Saya bilang, salah kamu. Mati dibawa, uang kita bisa dibawa. Ah Pak Budi sesat. Kamu selama ini hidup kamu foya-foya karaoke bisa 18 juta, 15 juta, 10 juta habis. Untuk happy-happy kamu bisa jutaan habis, belasan juta habis. Kan uang gak bawa mati Pak. Kamu salah. Uangmu bisa dibawa mati. Kan cuma jas aja, sepatu baru, jas baru. Paling mentok Bible dipegang, kan? Ya orang gitu Bible, padahal tahu dia hidup gak baca Bible. Begitu mati kasih Bible. Sekali-kali sering nganggur surga baca Bible dia kan. Iya. Banyak loh orang gak baca Bible, gak ibadah sungguh-sungguh mati kasih Bible. Aduh kasihan amat saudara. Ya kan? Kasih kerjaan di surga. Bible itu untuk di dunia aja, gak di surga, gak perlu. Ya kan? Jadi uang bisa dibawa mati. Caranya gimana Pak Budi? Aku pengen tahu. Jangan sesat ya. Enggak sesat aku. Janji enggak sesat. Uang kamu mulai hari ini gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya 1 juta kamu kasih untuk pekerjaan Tuhan, ya, gereja atau misi atau PI, nolong orang miskin, ya kan? Nolong umat jemaat Tuhan yang miskin, kamu tolong 1 juta saja misalnya. 1 juta kamu tuh langsung ke surga. Ke dia juga ke surga. Apakah kamu kekurangan? Tidak. Setiap kali kamu memberi, kamu tidak kekurangan. Itu kata dunia, kalau kamu memberi kurang, yes. Tapi kata Tuhan, kalau kamu memberi, kamu akan menerima. Jadi uang kamu hari ini pindahkan ke surga. Dia kaget. Oh gitu ya Pak? Iya. Makanya selama ini sebelum COVID kamu foya-foya terus. Sekarang mulai berubah. Makanya saya kumpulkanlah itu pengusaha-pengusaha. Ya ada banyak toko Tanah Abang, Garment Group. Saya kumpulkan semua, ayo. Ada yang kasih saya pakaian baru dari Tanah Abang, ada tas, ada apa, kasih saya semua. Yuk kita bagikan. Akhirnya saya ke Jogja, saya misi ke Jogja, saya bagikan. Saya enggak cari nama, enggak. Saya bilang gini, tolong aku di video ya kan. Bapak ini ada persembahan dari kawan saya Full Gospel, pengusaha. Namanya Pak Paujun, ya kan, saya kasih. Ya, bisa tahu kan? Dan ini dari Bapak Joni. Kasih, saya serahkan ke Bapak. Saya enggak ambil kredit dari saya Pak, enggak. Saya jelaskan, tolong di video bilang itu. Nah, saya jelaskan Bapak, orang yang memberi pun juga senang. Oh ternyata Pak Budi memberikan persis apa yang saya kasihkan ke Pak Budi, bukan semua. Jadi gitu saudara. Saya ajar semua orang pengusaha sekarang untuk menggunakan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, khususnya gereja. Makanya saudara harus juga mulai siap-siap ya. Jangan sampai saudara pelit-pelit terus. Ini saya berkali-kali ngomong kepadanya. Jangan pelit-pelit. Gunakan harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang ya. Singkirkan semua orang-orang yang nggak beres-beres, tinggalkan ya. Kita harus Pak, bagaimana terjadinya rapture ya. Matius 24 ayat 40 sampai 42. Ini benar panjang, cuman saya kasih singkat-singkat karena waktunya nggak cukup. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan,
sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya rapture ini adalah masalah pribadi demi pribadi, pemisahan. Jadi ada yang di ladang ya, orang satu lagi tahu hilang. Karena orang hilang itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Yang sebelahnya enggak pernah ke gereja mungkin kan, enggak diangkat. Jadi rapture adalah pemisahan antara orang yang tidak dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, sama orang yang dalam Kristus. Jadi jangan salah, nanti kalau tahu-tahu suami saudara hilang, loh kok hilang, saya hilang Pak? Suami kamu sungguh-sungguh tuh doanya tuh, ibadah sungguh-sungguh. Ya, kita enggak, ada sebaliknya, istrinya hilang lah kan. Mungkin suaminya, suamiku enggak hilang, lah masih hidup dalam dosa. Jadi surga atau pengangkatan atau rapture itu adalah masalah pribadi demi pribadi. Serumah nih, sekamar, tahu-tahu satu hilang, satu ada. Jadi jangan sampai kita tertinggal, ya, left behind. Shadow kepala lagi behind. Itu mengerikan sekali, mengerikan. Ya, saudara ya. Jadi hidup kita ini hanya sebentar saja di dunia ini. Adalah persiapan kita dan menentukan kita apakah kita diangkat Tuhan masuk ke surga atau tertinggal. Ya, kalau Tuhan ngomong I come quickly. Ya, saudara. Hati-hati, kita lagi ngobrol teman kita hilang. Sudah mungkin nggak nyampe, aduh Pak itu aku nggak tahu deh Pak, rapture itu masalah nanti deh Pak. Yang penting sekarang saya hidup. Loh, saudara mati pun nanti juga mengalami rapture kalau dalam Tuhan. Ingat tuh, hidup atau mati ada pemisahan. Yang mati dalam Kristus kita akan diangkat, yang tidak mati dalam Kristus akan ditinggalkan untuk dihukum. Hati-hati, kita tidak bisa lari. Mati atau hidup kita akan dihakimi. Dan berjaga-jagalah ya. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga gimana? Baca firman Tuhan lah. Baca Alkitab tiap hari saudara. Jaga hidup kita. Ya, berdoa senantiasa. Banyak orang gereja sekarang enggak baca Bible. Enggak baca Alkitab. Banyak sekali. Hati-hati saudara. Kita akan sibuk dengan pekerjaan, usaha, hobi. Kita main gadget bisa berjam-jam loh saudara. Saya punya teman itu kalau main HP, telepon. Itu telepon sampai baterai habis dia nggak tahu. Ngomong terus saudara. Berjam-jam. Iya. Dia kalau pergi-pergi sampai bawa charger itu. Charger power bank. Ada 2. Karena dia nggak bisa lepas dengan HP. Tapi kalau baca Alkitab belum tentu mau dia. Hati-hati. Saya khotbah ini nggak enak. Bukan berkat pemulihan tapi khotbah tentang berjaga-jaga bahwa Tuhan akan datang segera dan kita harus memuji, menyembah Tuhan. Saya senang pujian penyembahan. Setiap hari saya lakukan. Tiap pagi saya bikin renungan, ya. Terus jam 8 saya sebelum ke kantor, di kantor saya belum bekerja. Jam 8 saya baca Alkitab, ya, baca Alkitab setengah jam atau 1 jam. Terus saya memuji, menyembah Tuhan. 3-4 lagu, baru saya berdoa dan baru bekerja. Tiap hari saya lakukan demikian. Karena saya tahu kalau siang ini Tuhan datang, saya meninggal maksudnya atau datang, saya sudah siap. Jadi kita biasakan setiap hari, kapanpun sudah mau pagi, mau siang, baca Alkitab, berdoa, menyembah dan memuji. Banyak orang meremehkan pujian penyembahan. Saya sering tegur jemaat saudara. Ada pengusaha, dia kolaps, bangkrut. Datang ke gereja, Pak saya mau datang ke gereja Pak kan. Terus saya lihat 2 kali datang, saya perhatikan dia pakai celana pendek, kan. Terus dia santai, terlambat 1 jam. Saya tegur dia, kamu kok ke gereja 2 kali ini, kamu pakai celana pendek. Saya sakit punggung Pak, bedanya apa? Pakai celana pendek, celana panjang, sama-sama kaki dimasukkan ke celana, ya kan? Ya kan? Sekarang gini, kalau misalnya kamu dipanggil gubernur siang hari ini, kamu pakai celana pendek, sandalan atau gimana? Oh ya enggak dong Pak, pakai dress up, pakai jas, kok bisa? Ya kan gubernur Pak, ya kan? Kamu lebih menghargai gubernur daripada Tuhan Yesus. Kamu nggak bisa tolong Tuhan. Sorry, kamu minta pemulihan belum tentu bisa. Tuhan nggak bisa pulihkan kamu. Kamu akan pulih sendiri dengan kekuatanmu sendiri, tapi bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak mau tolong kamu nggak menghargai Tuhan. Kamu kenapa datang terlambat? 1 jam. Kan saya dengar khotbah Pak Budi, khotbah
Khotbah pun kamu datang terlambat juga, tapi kamu nggak pujian penyembahan, nggak ikut loh. Pak, yang penting kan khotbah, dia bilang itu. Yang penting firman Tuhan. Ingat, pujian penyembahan itu adalah apa yang kita lakukan, berikan untuk Tuhan. Tuhan syukur. Tapi khotbah adalah apa yang Tuhan berikan, pesan-pesannya untuk kita. Amin saudara. Banyak orang gak mau pujian penyembahan. Maunya dengar dari Tuhan, pemulihan, berkat-berkat. Enggak bisa saudara. Kita harus cinta memuji, menyembah Tuhan tiap hari. Maka sudah gak usah pikirin lagi dengan tagihan-tagihan saudara. Pasti dipulihkan. Kalau soal tagihan saya banyak mengalami. Saya kan pengusaha, saya kan usaha. Tagihan banyak gak terbayar. Kita kata nyanyi nyembah Tuhan, percaya Tuhan. Itu ada aja berkat tepat pada waktunya. Maka saat di lagu saya senang sekali. Tepat pada Tuhan dan lebih yang Tuhan berikan. Saya sering juga ada kadang-kadang gaji terlambat. Gaji terlambat saudara. Sampai 1 hari 2 hari terlambat. Adalah hamba Tuhan, Pak bayar dong Pak karyawan kamu. Kan pada itu orang-orang Muslim Pak Budi kan orang gembala, pendeta. Pak Budi gak malu tuh, gak mau menghormatkan Tuhan. Enggak lah, aku emang gak ada uang kok, emang gak bisa bayar gimana. Ya tunggulah, biar sabar itu karyawan kan. Pak Budi mau gak saya utangin. Saya utangin sekarang pakai WA. Saya utangin. Enggak mau saya bilang itu. Kok gak mau Pak? Saya utangin sekarang, bayar besok gajian karyawan. Nanti kalau Bapak dapat omset, nanti Bapak bayar ke saya. Enggak mau. Kalau saya nerima utang dari kamu, doaku batal. Karena Tuhan gaji belum terbayarkan, udah 2 hari terlambat. Sedangkan aku bilang begitu, aku cari jalan sendiri, utang dari kamu. Berarti aku berdoa, tapi aku tidak percaya. Terserah Pak Budi, kalau nggak mau terserah. Nggak mau aku bilang itu. Aku bilang gitu, karena aku percaya Tuhan akan berikan lebih yang dari kita harapkan. Dan mendengar doa yang kita lebih yang kita doakan. Akhirnya saudara, 2 hari kemudian nggak ada uang lagi. Saya tetap berdoa, memuji, menyembah. Hari ke-6 baru ada uang. Dari luar store ke kita, luar negeri. Itu 3 kali lipat dari apa yang kubutuhkan untuk gajian. Jadi saudara, kita tetap percaya, Pak terlambat Pak, mau disita Pak. Jangan terlambat, sekalipun aku masuk ke tungku api, aku tetap tidak nyembah patung raja. Benar masuk tungku api benar, tapi Tuhan tolong di tungku api. Tuhan kadang-kadang dan seringkali dia masuk ke dalam masalah kita. Kita enggak dihindarkan dari masalah. Kita disertai Tuhan di dalam masalah kita. Ya, jadi kita harus percaya. Ya, hati-hati saudara ya. Kita harus jangan sampai ada kebutuhan. Saudara belum jawab dengarnya, Tuhan belum dijawab doa, kita murtad. Hati-hati ya. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Binasa begini saudara. Saudara mau nggak masuk api begini? Nggak mau kan? Istri saya kebakaran kompornya, dia masak apa? Maling itu apa tempe, dia kasih minyak, cekan nyala kompornya, dia lupa ngomong sama karyawan. Tahu-tahu apa tuh minyaknya terbakar. Terbakar, dia panik, dipegang nyos tuh, dilempar tangannya. Ada fotonya, tangannya sampai kulitnya melepas semua, lepas muka kena semua, kebakar semua. Itu baru 1 detik kena api. 7 tahun lalu sampai sekarang masih tangannya masih begini, masih sakit. 7 tahun lalu 1 detik kena api, tangannya sakit itu habis operasi berapa kali, banyak sekali, belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Bayangkan kalau kita masuk ke neraka seperti itu, saudara mau nggak? Sangat mengerikan, dibakar, habis nanti ada lagi tubuhnya, bakar lagi untuk selama-lamanya. Kita nggak kepikir sampai sana, kita kepikirnya duit. Tapi kita nggak kepikir sampai sana. Kita suka atau tidak suka, kita semua akan mati satu persatu. Kecuali saudara nggak bisa mati. Ya, kita kalau percaya bahwa kita akan mati satu persatu, tinggal tunggu hitungan hari saja, waktu, tahun. Kita harus tahu bahwa kita akan berakhir di neraka. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sekalipun saya pendeta, kalau saya nggak melakukan firman Tuhan, saya nggak sampai
ke surga, saudara. Bukan yang berseru-seru Tuhan yang masuk ke surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke surga. Amin, saudara. Ya, kok pada pucat kayaknya? Ya, wah, tim musik siap ya, tim musik siap. Ya, tim musik siap. Ya. Jadi saudara, hari ini saya berkhotbah memang tidak enak didengar, tapi lakukanlah saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Bukan berarti udah dibaptis terus masuk surga, enggak saudara. Masih ada pekerjaan yang kita lakukan. Cintai Tuhan lebih dari segalanya. Ibadah dengan sungguh-sungguh, baca firman, berdoa, muji, menyembah, memberi yang terbaik. Jangan hitung-hitungan lagi saudara. Kalau saudara mau dipulihkan dalam hal keuangan, harus percaya dalam hal keuangan juga. Kalau sudah pelit percuma Tuhan berkati, enggak bakal diberkati Tuhan. Benar saudara, hati-hati. Banyak orang lebih sayang uangnya daripada pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita mulai ya, perhatikan pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Kita cek hati kita ya saudara ya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup melakukan firman Tuhan? Selidiki aku. Kurala paseke atakara paseke atakara. Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yes, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku dari awal lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal lagi. Selidiki aku, lihatlah hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus? Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu Tuhan. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, yes, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mungkin pada siang hari ini kita ada di antara kita yang masih hidup jauh dari berkenan di hati Tuhan, masih hidup dalam dosa, masih hidup di dalam daging, kompromi dengan dosa, dengan dunia.
kita harus bertobat saudara. Lagu ini mengatakan, Tuhan selidiki hatiku, lihat hatiku. Mungkin istri kita tidak melihat, orang lain tidak melihat, tapi tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Dosa apapun yang tersembunyi sekalipun, Tuhan mengetahui. Kita bisa lolos dari pasangan kita. Orang lain tidak melihat kita, Pak Gembala tidak melihat kita berbuat dosa. Tapi Tuhan yang empunya surga melihat kita. Dan Tuhan yang menentukan apakah kita layak untuk diangkat. Saudara, hari ini kita telah terima firman Tuhan bahwa Yesus akan datang segera. Saya katakan sangat-sangat singkat waktunya. Karena tanda-tandanya sudah terjadi. Penyesatan di mana-mana, peperangan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, gempa bumi malapetaka di mana-mana. Jangan sampai kita seperti orang-orang zaman Nuh. Sampai pintu anugerah, pintu bahtera ditutup. Kita bertobat sudah terlambat saudara. Saat ini kita bisa selamat karena anugerah Tuhan. Hanya percaya melakukan firman Tuhan, kita akan diangkat masuk ke surga. Banyak kita nggak percaya. Kalau sudah tertinggal, apabila kita tertinggal nanti, kita bisa selamat kalau kita jadi martir. Kita tidak menyangkal Tuhan ketika kita disiksa. Kita selamat oleh diri sendiri. Tapi saat ini kita selamat karena anugerah Tuhan. Tuhan telah mati bagi kita, menanggung hukuman bagi kita. Gunakanlah waktu-waktu yang jahat ini untuk kita bertobat. Nanti kalau masa tribulasi datang, kita akan menanggung hukuman sendiri saudara. Jangan sampai tertinggal. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh beribadah sungguh kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami. Kami mau taat dan setia sampai akhir. Sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kalau selama ini kami berbuat dosa, walaupun istri atau suami kami tidak melihat, orang lain tidak melihat Tuhan, kami telah berbuat dosa, ampuni kami. Kami mau berbalik kepada Engkau, karena tidak ada dosa satupun yang terlewatkan. Tuhan melihat, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan melihat. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat, karena kami rindu untuk diangkat Tuhan ketika Tuhan datang menjemput jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami selama ini juga tidak pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mulai hari ini kami juga bertobat. Kami ingin mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kami miliki, waktu, tenaga, uang kami, harta kami, biar semua untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kami hidup berkenan di hati-Mu. Kami bukan saja hidup untuk mendengar firman Tuhan, tapi untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini Tuhan, menjadi terang untuk sekitar ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
Berkati Bapak Gembala yang telah mengembalakan gereja ini Tuhan. Berkati keluarga anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah dan banyak tuaian Tuhan yang dimenangkan di gereja ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati ya oleh firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada hari ini kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapak, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat ini Bapak. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan menjadi remah. Terima kasih Yesus, mari Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau lebih lagi tambahkan hikmat, marifat, akal budi, pengertian daripada-Mu. Sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan hamba-Mu diberkati oleh Engkau selalu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau lebih besar dari segalanya Bapa. Karena itu ini adalah wujud ekspresi kami memberikan persembahan kami, perpuluhan kami Bapa. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi saudara, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Budi. Ya, shalom. Sehat semua ya, anugerah Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Budi Haji Salim ya, yang telah sharing firman Tuhan tentang rapture, kedatangan Tuhan yang seringkali kita abaikan ya. Berita ini mungkin juga dari sejak kita sekolah minggu pernah kita dengar. Termasuk saya pun pernah dengar dari saya sejak sekolah minggu. Ya, tapi kok Tuhan nggak datang-datang? Tuhan bilang nggak perlu kamu tahu tanggalnya. Emang Alkitab sudah kasih tahu, nggak perlu kamu tahu kapannya, tapi kamu harus pelajari tanda-tanda. Itu jelas firman Tuhan mengatakan tanda-tanda kamu harus tahu, harus mengerti, ya. Dan memang tentang kedatangan Tuhan itu secara umum adalah itu tentang kedatangan Tuhan kedua kali dibagi dua, ya. Secara umum general sebagai tanda, dan juga ada secara pribadi. Kita tidak tahu kapan dia datang dalam hidup kita, ya. Bisa bentar kita pulang sebentar kita sudah dipanggil, bisa saja. Karena itu adalah otoritas Tuhan, bukan otoritas kita. Dan kita dipanggil Tuhan tidak perlu nunggu sakit, nggak perlu, ya. Nggak perlu sampai tua, nggak perlu, ya. Minggu lalu saya khotbah di Gading Serpong, saya tanya jemaat Tuhan, ya. Ada oma-oma, dia ingin panjang umur tapi nggak mau hidup selamanya, dia bilang. Ya nggak mau hidup selamanya tapi panjang umur mau, semari bisa melayani Tuhan. Tapi dia bilang kalau selamanya nggak mau, dia bilang katanya. Karena apa? Saya ingin bertemu dengan Tuhan juga nanti satu hari kelak. Ya puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih hambanya. Ya hambanya ini rajin sekali melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah, ke desa-desa. Sering kali saya dilihat di grup, waduh rajin sekali. Puji Tuhan.
Ya beda umur cuma beda setahun sama saya nih. Pak Budi Salim 58, saya 57. Ya, cuman beliau ini hobi belajar sekali ya. S3-nya 2 ya, satu di bidang misiologi, yang kedua di bidang teologi ya. Luar biasa, semangat terus Pak ya, kita belajar terus sama-sama, puji Tuhan. Ya, kita menjelang di akhir zaman ini kita harus lebih aware, lebih hati-hati ya, setia dalam firman Tuhan. Karena memang sekarang banyak sekali aliran sesat udah terang-terangan. Berapa yang lalu saya diteleponin, jelas-jelas yang ngomong, saya dari saksi Yehova Pak. Saya ingin bicara dengan Bapak, saya ingin menjelaskan sesuatu. Nah, tapi saya langsung cut, saya bilang, maaf Pak, mohon maaf saya sedang sibuk, saya tidak bisa. Jadi sekarang banyak sekali aliran-aliran yang tidak jelas. Maka itu kita harus bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, melalui baca kitab firman Tuhan setiap hari. Saya senang setiap hari baca Alkitab tuh, aduh merupakan suatu kebahagiaan bagi diri saya. Setiap saya baca firman Tuhan, hati saya damai sejahtera, sukacita, senang sekali mendengar firman Tuhan. Kenapa? Kita banyak bergaul dengan suatu pribadi yang begitu luar biasa akan terimpartasi dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang ilahi akan masuk dalam kehidupan kita sehingga kita lebih banyak memperoleh hikmat Tuhan. Banyak kitab suci kita belajar firman Tuhan. Hari Jumat lalu kita sudah melaksanakan 2 semalaman ya. Kita bagi 2 sesi karena pandemi jadi 2 sesi ya. Sesi pertama 1 jam menyembah, sesi kedua istirahat sebentar, sesi 2 1,5 jam kita menyembah. Saya merasakan singkat banget ya, sebentar. 1 jam itu sebentar kayak klik, wah udah selesai 1 jam. Lalu istirahat, lalu kita masuk ke sesi kedua 1,5 jam menyembah, selesai lagi. Waduh cepat sekali kayaknya waktu ya. Kita sangat menikmati menyembah Tuhan. Puji Tuhan kemarin cukup banyak juga yang hadir ya. Jemaat Tuhan Rindu dari Mangga 2 dari tempat ini hampir sekitar 15 sampai 20 orang yang hadir. Kita berdoa menyembah ya. Dan kita terus akan naikkan frekuensinya ya. Enggak 3 jam tapi 3,5 jam, 4 jam seperti dulu. Dulu kita 6 jam menyembah Tuhan, berjam-jam menyembah Tuhan. Menjadi suatu kenikmatan, nikmat sekali. Waduh luar biasa. Ya, kalau kita menurut roh. Kalau menurut daging kita pasti bosan. Menurut daging kita pasti nggak penting. Menurut daging males gitu. Tapi kita ikuti keinginan roh. Ya, itu yang membuat kita semakin tough, semakin tangguh dalam Tuhan dalam menghadapi setiap masalah hidup apapun. Ya, puji Tuhan. Oke, minggu depan kita akan kembali ibadah raya jam 10 pagi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Kita terus setia sebagai umat Tuhan. Next berikutnya. Lalu nanti hari Rebo ada mana doa. Bapak Ibu kalau yang tidak mau datang onsite ikut online. Kita ada sarana online. Sarana kita buka ya. Tergantung inisiatif kita, tergantung kerinduan kita mau atau enggak gitu. Itu kan pilihan bebas. Pilihan mau tidak mau ya pilihan bebas. Tapi gereja Tuhan berikan satu opsi. Oh saya nggak mau ke gereja, saya mau onsite. Oh silakan. Linknya nanti kita share di grup gereja ada. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian mau ikut dalam ibadah doa juga menaruh doa. Apalagi mereka yang imam musik, para pengerja Tuhan itu wajib hukumnya loh sebenarnya. Ya, saya takut sendiri kalau misalkan seorang imam tidak mau datang doa, tidak mau ikut ibadah online. Saya sendiri yang takut saya sendiri. Aduh, kok beraninya gitu. Ya, makanya itu kita harus berani mau bayar harga. Ayo datang doa. Saya hanya sebatas menghimbau. Keputusan di tangan jemaat Tuhan, mau tidak itu terserah. Ya, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya nggak mau kalah dengan namanya no. 100 tahun berkhotbah, ayo pada nggak mau denger, nggak apa-apa. Yang penting yuk datang menyembah. Ya, oke. Berapa menit sih? Cuma 1 jam. Kita waktu begitu banyak ya. Nanti teman saya, sahabat saya, Bapak Pendeta Yahya Laban. Ya, oke. Next berikutnya. Ya, hari Sabtu kita lagi kembali bertemu dalam doa. Fajar jam 5.30, ya jam 5.10 saya udah bangun, ya saya grup, ayo bangun kita berdoa menyembah, ya kata Engling tanya orangnya itu lagi, lu lagi katanya, nggak berkembang, tapi nggak apa-apa kita jangan putus asa, ya jangan mau kalah manu 100 tahun, kita belum sampai 1 tahun kita berkobar-kobar, tapi kita terus mengingatkan, ayo kita datang menyembah dan menyembah, ada linknya, ya terusnya. Ya, nanti ada ibadah WBI ya, mulai
bulan depan pada tanggal 4 Maret yaitu hari Sabtu kita ada ibadah IWBI para wanita Betel harap datang jam 5 sore kita berkumpul. Tapi ini di lantai 2 kita adakan ibadah WBI. Seberapa yang ada kita mau mulai berani melangkah ya. Kita pun dulu saya doa semalaman bukan dari 1.000 orang mulai, dari beberapa orang kita mulai. Terus tak melangkah, tekun, terus fokus, terus setahun, 2 tahun, 3 tahun terus. Dan Tuhan pimpin sampai hari ini. Semua itu anugerah Tuhan ya. Oke, next berikutnya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Kita dalam ibadah raya. Mari kita bagi berdiri. Sebentar kita doakan juga untuk Pak Johan ya, untuk pemulihannya. Pak Beni juga minggu depan ya. Kemo sekali lagi ya. Ya Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Kita percaya Tuhan akan berikan jawaban yang tepat. Wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi kami sebagai umat-Mu. Tuhan, Kau tahu akan setiap pergumulan, akan tantangan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, inilah segala pujian penyembahan kami naikkan depan Engkau. Kiranya jadi satu persembahan yang kudus, korban api-apian bagi nama Tuhan. Terima kasih bagi hambanya Pak Budi Haji Salim yang telah sharing firman Tuhan yang memberkati kami semua tentang perihal rapture Tuhan. Biar kami sebagai umat-Mu boleh mengerti dan paham benar tentang kedatangan-Mu yang pasti akan datang sesuai dengan kitab suci katakan. Engkau pasti datang untuk menjemput kami di atas awan-awan. Terima kasih Bapa, biarlah kami fokus untuk mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Agar kami memperoleh perkenanan hati Bapa, agar kami dapat mendapatkan tempat yang layak semestinya sebagai umat-Mu Tuhan. Sebagai tempat yang telah Kau siapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Pak Johan yang telah mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Kau tahu akan keberadaan dia. Kau lawat pakai sarana obat-obatan dokter. Semuanya itu Tuhan untuk pemulihan dari Pak Johan. Hamba percaya kuasa-Mu di surga selalu mengalir. Dan jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan Pak Johan. Juga untuk Pak Beni yang masih ikuti kemo yang terakhir dalam minggu depan juga Tuhan tolong. Hamba percaya kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa memulihkan, pemulihan demi pemulihan Tuhan berikan. Dan itu menjadi suatu hal yang besar di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, apapun baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, maupun masalah pendidikan anak-anak kami, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap jemaat dapat menghadapi setiap pergumulan apapun dengan baik dan benar. Sehingga jemaat-Mu memiliki satu kesaksian yang memberkati. Orang yang melihat mendengar, sungguh orang ini diberkati Tuhan. Orang ini disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Lawat bangsa yang besar, mampukan pejabat tinggi negara kami dapat mengelola negeri dengan baik, terutama khusus dalam memasuki tahun pemilu Tuhan. Biarlah melalui wadah pemilu ini, melalui KPU yang menangani Tuhan, dapat menyerahkan pemilu dengan baik Tuhan, sehingga tidak terjadi kekacauan. Dan terpilihnya sosok pemimpin untuk tahun depan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk membawa Indonesia pada kesejahteraan, kemakmuran Tuhan.
agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk kegiatan PAUD di tempat ini, berkati mulai daripada murid-murid yang dididik Tuhan agar mereka menerima benih yang benar, agar mereka bisa bertumbuh pembinaan karakter mereka. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati juga para donatur yang setia telah menaburkan berkat untuk terselenggaranya PAUD sampai hari ini. Semua itu anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke masing-masing. Sertai kami, tebus kami dengan kuasa dan Roh Kudus, jauhkan dari segala malabaya pun Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mengatakan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Dialah kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa kita yang di surga, yang sebagai pemilik kehidupan kita. Dan melalui cinta kasih rahmat daripada putranya yang tunggal, Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik surga. Dialah imam besar kita yang agung, pembela kita yang mulia, dan sebagai juru damai kehidupan kita. Dan melalui persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus yang selalu menaungi kehidupan kita dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati. Dia nyanyi ya untuk